Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umritun jawadin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Arif Nuraini dan teman-teman sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Kurniawan sebagai moderator dan pemateri 1 dan serta teman saya Vina Putri Kasari sebagai pemateri 2. Di sini kami akan menyampaikan sedikit mengenai makalah kami, yakni mengenai otoritas moneter di Indonesia. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Hal ini sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lalu yang kedua, kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Peraturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tujuan kebijakan moneter. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan moneter ditunjukkan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, penerapan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentunya sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal. Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di negara yang sedang berkembang, karena negara berkembang banyak mengalami inflasi dan juga disyaratkan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dalam menghadapi inflasi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Tingkatan jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonominya untuk menghindari deflasi. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter dapat memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan moneter khususnya di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut. 1. Sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu bersifat antisipasi, mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter, kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu mengingatkan diri kepada suatu aturan, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Yang keempat yaitu transparan dan berakutasibilitas. Baik, materi selanjutnya yaitu peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibanding dengan di negara maju. Ada beberapa faktor penyebab hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan dan memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Dan
terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika ini dilakukan, laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, yaitu bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan pemerintah fatula asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri atau ekspor dan impor. Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negara tersebut karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka penerimaan dan kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Ada kalanya tingkatan kenikaan yang besar sekali dan ada kalanya sangat merosot akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam sistem keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sedangkan OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di sektor perbankan. Yang kedua yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang. Yang pertama yaitu pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank. Yang kedua yaitu peraturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank. Ketiga yaitu pengawasan terhadap lembaga keuangan.